Mungkin cinta dia sudah tak berpihak untuk kau dan aku lagi. Mungkin cinta telah pergi dan menghilang antara kau dan aku. Aku pergi dan tak kembali, mengisi ruang kosong di hatiku. Aku pergi takkan kembali, menghapus semua tentangmu. Takkan ada kau lagi. Mungkin cinta telah pergi dan menghilang antara kau dan aku. Aku pergi dan tak kembali, mengisi ruang kosong di hatiku. Aku pergi takkan kembali, menghapus semua tentangmu. Takkan ada kau lagi di hati dan hidupku. Pergi takkan kembali. Aku pergi aku pergi dan tak kembali, mengisi ruang kosong di hatiku. Aku pergi takkan kembali, menghapus semua tentangmu. Takkan ada kau lagi di hati dan hidupku. Halo, Yourfluencer kali ini bareng gue, Extra Ramanda. Ini lagu galau sih, lagu galau tapi versi gue gitu. Lagu galau ini agak berbeda sama lagu-lagu galau lainnya karena ini lebih laki banget karena apa ya, sok tegar gitu sih lebih tepatnya lagunya. Maksudnya apa tuh galauin laki? Galau tapi gak pengen diliatin kalau gue tuh sedih gitu. Biasanya kan cowok kayak gitu. Ada juga beberapa orang yang kayak begitu karena kekecewaan. Ya siapapun mungkin namanya
perpisahan itu pasti memang menyakitkan sih sebenarnya. Cuman di sini gue nggak mau buang-buang energi untuk sedih-sedihan sih gitu. Jadi gue lebih baik pergi kemanapun yang gue pengen untuk menghibur diri gue sendiri gitu. Sah-sah aja kok, manusia kok. Kan cowok tuh dipandang cool gitu. Enggak juga lah. Ya kalau depan orang mungkin soko ya, itu dia kan jaim, nggak pengen kelihatan sok tegar. Galau ya galau aja sih. Semua berhak menangis juga kok. Semua berhak untuk merasakan kesedihan juga gitu. Buat kita tuh yang bikin galau tuh pastinya perpisahan dan kehilangan sih, kalau buat gue ya. Nah, tapi kan kalau perpisahan kehilangan itu kan rata-rata cewek nggak sih yang paling tersakiti? Nggak juga sih, kedua sisinya lah pasti. Mau cowok mau cewek, namanya kehilangan, berpisah dari orang yang disayangin, dia ya pasti sedih gitu. Cuma setiap orang punya apa ya? Punya caranya masing-masing. Biasanya cara bersedih masing-masing tuh punya sih gitu. Ada yang nangis, ada yang cari pelarian gitu kan. Gue biasanya pergi kemanapun yang pengen gue datengin, makan apa yang gue pengen, ngelakuin hal yang gue nggak bisa lakuin saat gue punya pacar. Traveling ya. Kuliner, kalau kuliner mungkin masih bisa dilakuin sih. Traveling juga masih bisa, cuman kadang ada beberapa hal yang nggak bisa. Misalnya gue nggak bisa ketemu beberapa orang yang memang dicemburuin biasanya gitu kan. Healing ya. Kalau gue tuh healing tuh ada strateginya gue. 100 hari biasanya gue harus bisa move on total. 100 hari gue. Jadi 100 hari itu gue anggap 100% dari semua luka dan kesedihan yang gue punya sih. Jadi setiap harinya itu hilang 1%, 1%, 1%, 1% sampai 100 hari. Biasanya sih itu buat gue ya mengsugesti diri gue untuk bisa lebih cepat move on sih. Tapi kan kalau udah putus jadi mantan. Ya. Lu tipe orang yang balikan sama mantan? Oh enggak, gue nggak pernah mau ngulangin apa yang udah pernah udah gue jalanin gitu. Maksudnya kayak gue tuh anti balikan mantan sih. Ya udah sih udah aja. Gue pernah gitu sama dia, gue tahu gimana dia. Kan kita berpisah juga ada sebab gitu. Ya berarti memang ada ketidakcocokan gitu. Jadi ngapain gitu, mending gue cari yang lain. Kalau gue ya. Bisa jadi sih. Bisa jadi sih, ada yang nyesel mungkin ya. Ada yang nyesel, ngapain gue putus ya, aduh gue kangen. Biasanya kangen itu ada hal-hal yang dikangenin yang memang cuma kita berdua doang yang tahu gitu kan. Terus ya itu biasanya sih galau karena rasa penyesalan aja, padahal itu nggak perlu menurut gue. Jadi lu nggak pernah nyesel? Gue nggak pernah nyesel gue. Makanya kan di lagu Lepas dan Pergi ini kan memperlihatkan bahwa gue tuh tegas banget gitu. Gue punya prinsip. Ketika sesuatu memang sudah tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa dipaksakan, ngapain gue bertahan gitu. Lu udah nggak worth it buat gue, ngapain gue harus bertahan gitu. Jadi gue harus lepas dan pergi aja. Gue gitu sih. Tapi kangen sama mantan pernah? Enggak, gue. Mantan yang kangen gue mungkin ya. tapi jawaban kayak gitu tuh biasanya mengobati juga loh. Jadi kayak lu kayak kan narsistik gitu kan, kepedean biasanya, tapi itu cukup membantu kok. Jadi gue nggak seolah mensugesti diri gue seolah-olah gue memang
butuh waktu. Semua orang butuh waktu kok kalau misalkan kita lagi tidak baik-baik saja, ya kan? Apalagi soal cinta, butuh waktu lah. Jadi emang punya cara. Punya cara masing-masing. Kalau gue sih kayak gitu. Pasti sih pelajaran ada ya. Mungkin ada beberapa. Ya manusia kan nggak ada yang sempurna. Semua pernah melakukan kesalahan. Jadi mungkin ada beberapa hal yang memang kesalahan yang gue lakukan saat itu sebelumnya, ya gue perbaiki di hubungan gue selanjutnya gitu. Cewek nggak mau ngalah ya, tapi kalau cowok mungkin ya udahlah ngalah aja, mengalah untuk menang, bukan salah sih, lebih ke ngalah aja kali ya. Ngalah ya, lebih ke ngalah aja sih. Kalau wanita selalu benar, detik ini gue nggak nemuin jawabannya sih. Karena gue nggak tahu lah, gue sampai sekarang juga masih bingung. Iya, tapi gue mengakui sih, ya wanita selalu benar, daripada makin rame ke depannya mending iyain aja sih gitu, biar cepet aja sih sebenarnya. Iya, biar cepet aja. Saran gue sih buat temen-temen yang lagi mau move on, semua punya cara masing-masing. Kalau gue pribadi, gue selalu menerapkan sugesti sama diri gue sendiri itu 100%. 100% itu untuk 100 hari. Jadi perharinya harus menghilang 1% sampai 100 hari nanti. Kalau memang lu butuh waktu untuk tidak tahu, tidak pengen tahu gitu, gak mau tahu soal dia, ya lu perlu blok aja, nggak apa-apa. Kalau gimana sih kita bisa melupakan seseorang kalau orangnya masih ada di dalam circle kita? Itu nggak bisa, itu malah bikin kita makin sakit. Jadi kalau memang satu circle ya udah, untuk sementara sampai lu bener-bener sembuh atau menemukan seseorang yang memang udah menjadi penggantinya, ya barulah lu bisa balik lagi ke circle itu gitu. Ya kalau gue sih gitu ya, 100 hari deh. Oke. Harus punya prinsip juga sih, kalau memang udah nggak worth it, ngapain harus bertahan gitu. Tapi kan biasanya orang udah terlanjur cinta, udah malas kenalan. Tapi ya makanya Tuhan menciptakan kepala di atas untuk berpikir dulu, pikirin baik-baik gitu, dia masih worth it apa enggak. Pastiin tuh worth it apa. Oke, thank you Axel. Sama-sama.